kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Tentunya rempah-rempah ini kaya akan manfaat. Lalu seperti apa ya jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia dan apa saja manfaatnya? Yuk kita simak apa saja rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Selamat menyaksikan. Rempah-rempah adalah kekayaan utama Indonesia yang memang sudah dikenal di seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bahkan mengimpor tanaman-tanaman tersebut dari Indonesia loh. Tidak hanya untuk bumbu suatu masakan yang menambah cita rasa sedap, rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk kesehatan, mulai dari menambah imunitas hingga memperlancar fungsi organ pencernaan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak jenis rempah-rempah berikut ini. Kunyit. Nama ilmiahnya adalah Curcuma longa dan biasa digunakan untuk menambah cita rasa, untuk pepes, gulai, semur, dan yang paling terkenal adalah nasi kuning. Kunyit memiliki manfaat yang tidak bisa dipungkiri untuk kesehatan, karena bisa memperlancar kinerja usus besar sehingga pencernaan akan tetap sehat. Pala. Maluku merupakan rumah dari pala karena memang subur di Pulau Banda. Selain sedap sebagai bumbu masakan, rempah-rempah ini mengandung minyak sirih yang menjadi komponen campuran untuk parfum dan sabun. Kayu manis. Aromanya yang harum dan memiliki rasa manis sekaligus pedas, itulah kayu manis. Rempah-rempah ini sangat terkenal di dunia kuliner karena memang kerap digunakan untuk bumbu masakan, terutama yang diolah dengan cara dibakar hingga minuman yang hangat. Wijen. Wijen biasanya diolah untuk salah satu komponen penting minyak nabati dengan mengekstrak bijinya. Wijen juga menjadi bahan penting untuk menghias onde-onde dan makanan lainnya supaya terlihat cantik dan bercita rasa gurih. Cengkeh. Siapa yang tidak kenal cengkeh? Tanaman ini sangat diburu oleh bangsa Eropa ketika menjajah Indonesia dahulu karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai disinfektan, analgesik, hingga anestetik untuk gigi berlubang, dan tentu saja sebagai bumbu masakan yang begitu lezat. Jahe. Jahe sangat harum ketika dicium. Tidak hanya terkenal sebagai bumbu dapur, jahe juga dikenal dengan baik sebagai tanaman herbal. Jahe bisa dibakar lalu dikeprek dan dicampurkan ke dalam segelas air hangat. Diminum ketika hujan turun atau saat masuk angin akan membuat tubuh terasa sangat hangat. Berikutnya yaitu saffron. Saffron selain digunakan untuk bumbu suatu masakan juga digunakan sebagai pewarna makanan karena bisa memberikan kuning keemasan dari kandungan piproxycin dan safranal. Saffron begitu harum tetapi memiliki rasa yang pahit. Rempah-rempah ini memiliki khasiat sebagai antiseptik. Kapulaga. Kapulaga menjadi rempah-rempah mahal mendampingi saffron dan vanili. Tidak heran kapulaga memang memiliki banyak manfaat sehingga banyak diburu. Sebab tidak hanya untuk penyedap rasa, kapulaga juga memberikan khasiat untuk kesehatan dan industri manufaktur. Kemukus. Kemukus banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Di dunia, kemukus dikenal sebagai Java pepper. Kemukus banyak mengandung minyak atsiri loh, sehingga dimanfaatkan sebagai komponen utama sabun, kosmetik, parfum, hingga obat-obatan. Kayu secang. Kayu secang bisa ditemukan dalam salah satu komponen wedang uwuh, minuman khas dari Jogja. Baunya harum dan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga bisa menangkal radikal bebas. Kayu secang juga bisa menjadi obat diare. Kemiri. Minyak kemiri diklaim bisa melebatkan rambut.
Dahulu, orang-orang tua akan membakar kemiri, lalu diusap-usapkan ke alis supaya alis anaknya menjadi tebal. Sekarang, banyak industri farmasi yang mengolah kemiri menjadi minyak untuk melebatkan rambut. Berikutnya yaitu serai. Serai merupakan tanaman rumput-rumputan yang memiliki manfaat yang beragam. Tanaman ini bahkan tidak pernah absen dari dapur karena bisa digunakan sebagai bumbu untuk berbagai jenis masakan. Serai bahkan bisa untuk mengusir nyamuk seperti lavender. Kencur. Rempah-rempah ini selalu memiliki tempat khusus di dapur, mendampingi kunyit hingga jahe karena memiliki banyak manfaat. Biasanya jika digunakan untuk racikan jamu, kencur akan bekerja sama dengan beras yang ditumbuk halus sehingga dinamakan beras kencur. Daun ketumbar. Daun ketumbar atau cilantro memiliki aroma harum yang khas dan menjadikan suatu masakan menjadi lebih segar. Biasanya digunakan untuk bumbu masakan berkuah seperti sop dan bakso. Cukup dicacah, lalu taburi ke masakan ketika akan disajikan. Biji ketumbar. Biji ketumbar masih bersaudara dengan jintan karena termasuk dalam keluarga adas-adasan. Bentuknya kecil dan bulat, biasanya diulek ketika menjadi bumbu dalam masakan untuk memberikan aroma yang begitu harum. Kluwek. Satu syarat dalam mengkonsumsi kluwek, direndam dalam waktu lama lalu direbus. Hal ini dikarenakan kluwek mengandung asam sianida yang beracun dan membuat pengkonsumsi mabuk jika dikonsumsi dalam bentuk mentahan. Jika memakan rawon atau sop konro, disitulah kluwek digunakan. Rempah-rempah ini memang mampu memberi warna hitam pada masakan. Namun di Sunda justru biasanya diolah menjadi tumis. Lengkuas. Jika hanya melihat lengkuas secara sekilas tanpa mencium baunya, pasti akan tertukar dengan jahe. Sahabat bisa menggunakan lengkuas untuk masakan bersantan, sayur asam, hingga tumisan sehingga rasanya semakin sedap. Bunga lawang. Bunga lawang disebut juga sebagai star anise karena bentuknya yang mirip bintang. Aromanya begitu khas dan memberi rasa sedap dalam masakan. Biasanya bunga lawang digunakan sebagai komponen tambahan untuk menyeduh teh. Lada. Lada mengandung antipiretik yang dapat menurunkan panas. Dalam masakan, biasanya lada digunakan untuk memberikan cita rasa pedas, sehingga masakan lebih sedap. Vanili. Jika ingin membuat kue-kuean, pasti memerlukan rempah-rempah ini, sebab vanili memberikan aroma yang begitu harum. Andaliman. Andaliman memiliki julukan sebagai merica Batak, karena memang sering sekali dijumpai sebagai bumbu di banyak masakan khas Batak, seperti arsik dan saksang. Uniknya, ketika tak sengaja menggigit rempah-rempah ini, lidah akan mendadak terasa keluh karena memang andaliman mengandung hidroksi alfa sansol. Adas. Adas biasa digunakan sebagai obat herbal yang sangat penting untuk membuat tubuh menghangat. Tanaman ini bahkan menjadi bahan utama dalam membuat minyak telon. Daun salam. Kari, soto, lodeh, dan banyak masakan lainnya yang menggunakan daun salam sebagai bumbu. Tidak perlu diulek atau dihancurkan. Hanya sekedar merobek daun, rempah-rempah ini sudah menyerbakan aroma dan cita rasa yang sangat nikmat. Asam Jawa. Rempah-rempah ini sangat terkenal bahkan di dunia. Bercita rasa asam, biasanya asam Jawa digunakan untuk bumbu di sayur asam bahkan kuah empek-empek. Khasiatnya untuk kesehatan juga tidak bisa diragukan lagi, karena bahkan ada jamu yang bernama sama dan sangat disukai anak-anak. Jinten. Jinten berbentuk lonjong, kecil dan pipih. Biasanya rempah-rempah ini digunakan untuk membuat makanan berkuah, seperti kari, gulai, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk pencernaan, jinten sangat berkhasiat. Bahkan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, jinten bisa bermanfaat untuk memperlancar keluarnya ASI.
Nah, itu tadi 25 rempah yang berasal dari Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Bagi kalian yang nanti akan praktek memasak, kalian harus mengetahui jenis-jenis rempah-rempah tersebut dan harus mengetahui seperti apa karakteristiknya. Silakan nanti kalian coba beranjak ke dapur untuk mengetahui seperti apa aroma dari masing-masing rempah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya.